Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata. Kakek miskin temukan bayi terlantar di pinggir jalan, tapi esoknya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Udara malam itu begitu dingin dan menusuk tulang. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di sepanjang jalanan kampung yang becek dan sunyi. Di balik gelapnya malam, suara langkah kaki perlahan terdengar di atas tanah basah. Seorang kakek tua bertopi usang, dengan tubuh ringkih dan tangan keriput, berjalan gontai sambil memikul karung lusuh di pundaknya. Namanya Pak Damin. Usianya hampir menyentuh 70. Tapi tak ada pilihan lain selain tetap mencari barang bekas untuk dijual besok pagi. Itulah satu-satunya penghasilan yang membuat perutnya tidak terus kosong. Sejak istrinya wafat dan anak-anaknya tak lagi pulang, hidupnya hanya ditemani sunyi dan sepi di rumah kecil dari kayu lapuk yang hampir roboh. Langkahnya hampir tiba di tikungan jalan, ketika telinganya menangkap sesuatu yang membuatnya terhenti. Tangisan. Tangisan lirih. Terdengar seperti suara bayi. Pak Damin berdiri mematung. Matanya menyipit menatap sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan suara malam. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya bayangannya sendiri. Tapi ketika suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Dengan ragu, Pak Damin melangkah pelan menuju arah suara. Ia mengikuti suara tangis itu ke bawah sebuah pohon besar yang berdiri di ujung jalan. Angin meniup dedaunan pohon, membuat suasana makin mencekam. Langkahnya tertahan. Matanya menatap lekat ke sebuah bungkusan kecil yang tergeletak di bawah pohon. Jantungnya berdetak cepat. Dengan gemetar, ia dekati bungkusan itu. Tangannya mengangkat perlahan kain yang membungkusnya. Dan di dalamnya, tubuh mungil bayi yang menggigil. Kulitnya pucat, bibirnya kebiruan. Tubuh kecil itu nyaris tak bergerak. Hanya suara tangis lirih yang masih tersisa. Pak Damin membungkuk, merengkuh bayi itu ke dalam pelukannya. Astagfirullah. Bisiknya pelan. Siapa yang tega meninggalkanmu di sini, nak? Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap menemukan seseorang yang mungkin baru saja meninggalkannya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi. Lampu-lampu jalanan pun padam sebagian. Bayi itu terus menangis pelan. Tubuhnya menggigil. Pak Damin tak punya pilihan. Meski bajunya basah dan tubuhnya menggigil, ia selimuti bayi itu dengan jaket tipis miliknya. Tanpa banyak pikir, ia putuskan untuk membawanya pulang. Rumah Pak Damin hanya berjarak sekitar 20 menit dari tempat itu. Tapi malam itu terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Ia memeluk bayi itu erat, berjalan cepat sambil berulang kali mengecek pernapasan si kecil. Sampai akhirnya, ia tiba di rumah kecilnya yang hanya beratap seng dan berdinding kayu berlubang. Ia dorong pintu kayu yang berderit keras dan menyalakan lampu minyak kecil di sudut ruangan. Di atas tikar tua, ia letakkan bayi itu. Dicarinya kain bersih yang tersisa, menyelimuti tubuh mungil itu. Ia panaskan air di panci tua dan membasuh tubuh si bayi perlahan. Tangis bayi itu mulai mereda. Malam itu, Pak Damin tak tidur. Matanya terus mengawasi bayi mungil itu yang akhirnya tertidur di sampingnya. Wajahnya begitu polos, damai, tak tahu apa yang sedang terjadi. Hati Pak Damin terenyuh. Di usia senjanya, ia justru dipertemukan dengan makhluk kecil yang membuat hatinya kembali hangat. Namun di luar sana, sesuatu sedang bergerak tanpa ia ketahui. Mobil-mobil berlogo polisi sudah melaju di jalan utama desa. Di dalamnya, seseorang sedang menunjukkan foto bayi yang sama dengan yang ada dalam pelukan Pak Damin. Sementara Pak Damin masih termenung, menatap langit-langit rumahnya yang bocor, tak sadar bahwa besok pagi, ketenangannya akan dihancurkan oleh sesuatu yang bahkan belum pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Langit pagi baru saja menguning. Burung-burung belum sepenuhnya berkicau. Embun masih melekat di jendela reot rumah Pak Damin. Namun ketenangan pagi itu mendadak pecah oleh suara gaduh dari luar. Duk, duk,
Duk! Pintu kayu rumah Pak Damin digedor keras. Kak! Kak! Bukain pintunya. Terdengar suara keras dari luar. Diikuti suara sepatu berderap dan bisik-bisik tak jelas. Pak Damin yang masih duduk memeluk bayi di tikar butut langsung tersentak. Matanya melebar. Ia tidak punya tetangga dekat, dan tak pernah ada yang datang sepagi ini, apalagi dengan suara seperti itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia berdiri pelan. Bayi yang tertidur nyenyak di pelukannya pun mulai menggeliat. Tangis lirih kembali terdengar, seolah merasakan suasana tegang yang menyelimuti ruangan. Gedoran itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Braa! Pintu ini akan kami dobrak jika tidak dibuka sekarang juga. Teriak seseorang dari luar. Pak Damin panik. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tangannya menggenggam erat tubuh bayi itu. Dengan langkah goyah, ia mendekati pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, pintu tua itu terbuka paksa. 3 orang pria berseragam hitam masuk tanpa permisi. Di belakang mereka, ada seorang wanita muda berjas panjang dan 2 polisi lainnya dengan wajah tegang. "Kamu Pak Damin?" tanya pria di depan dengan suara dingin. Pak Damin mengangguk bingung, masih memeluk bayi itu. "Itu bayi yang kamu ambil dari bawah pohon semalam, bukan?" tanya wanita muda itu. Matanya menatap tajam pada bayi yang sedang menangis pelan dalam pelukan kakek itu. Pak Damin menelan ludah. Saya temukan dia semalam. Di jalan, dia sendirian." Polisi yang berdiri di samping wanita itu maju selangkah. "Bayi ini bukan anak sembarangan. Ia anak dari keluarga pengusaha besar yang menghilang 2 hari lalu. Dan sekarang, ditemukan di rumahmu." "Tapi, saya gak ambil dia, Pak. Saya cuma nolong, dia ditelantarkan." Suara Pak Damin gemetar. Bisa saja itu alibi. Pria di samping wanita itu mengangguk ke arah 2 polisi. "Periksa rumahnya. Cari bukti apapun." 2 petugas langsung menyebar, membuka lemari kayu, mengangkat tikar, bahkan menendang kaleng-kaleng kosong di sudut ruangan. Sementara itu, bayi itu diambil paksa dari pelukan Pak Damin oleh seorang polisi wanita. Tangisan bayi itu berubah jadi jeritan. "Tolong, jangan ambil dia, saya gak ngapa-ngapain," teriak Pak Damin. Air matanya menetes, tapi tubuhnya lemah tak mampu melawan. 2 polisi lain langsung memegangi tangannya, memborgol pergelangannya yang keriput tanpa ampun. "Saya bersumpah demi Allah, saya gak tahu apa-apa. Saya cuma nemuin dia di bawah pohon. Dia hampir mati kedinginan." "Diam!" bentak salah satu petugas. "Kita bawa dia ke kantor. Kita lihat nanti siapa sebenarnya kamu." Pak Damin diseret keluar. Kaki tuanya nyaris tak kuat menopang tubuhnya. Tetangganya yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah. Mereka hanya berdiri terpaku, menyaksikan pemandangan itu dengan wajah bingung. Sementara itu, di dalam mobil polisi, bayi itu terus menangis. Seorang wanita yang duduk di dalam mobil, mengenakan baju mahal, menoleh dan berkata lirih, "Itu suara anakku, itu suara anakku, Arman." Pria di sampingnya, berjas rapi, menunduk dalam diam. Ia memegang tangan istrinya yang gemetar. "Kalau benar orang tua-tua itu yang menculik anak kita, aku akan. Mobil melaju cepat meninggalkan gang kecil tempat Pak Damin tinggal. Dan di kursi belakang mobil lain, Pak Damin duduk dengan tubuh lunglai, matanya masih basah. Kepalanya penuh tanda tanya. Ia bahkan belum sempat sarapan pagi ini. Satu hal yang ia tahu pasti, dunia telah berubah hanya karena ia menolong seseorang di malam gelap kemarin. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum ia ketahui. Sesuatu yang akan mengguncang hidupnya, dan membuka kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Ruang itu sempit. Dindingnya dari beton kasar berwarna abu-abu. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan suram di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja logam dan 2 kursi berhadap-hadapan. Di salah satu kursi, duduk Pak Damin. Tangannya masih diborgol. Bajunya basah oleh peluh dan sisa gerimis pagi tadi. Di hadapannya, duduk seorang pria bertubuh besar dengan wajah keras. Di dekat pintu,
Berdiri seorang polisi muda dengan tangan disilangkan. Matanya mengawasi Pak Damin tanpa berkedip. "Nama kamu?" tanya pria besar itu tanpa basa-basi. "Damin, Pak." "Umur?" 71. "Ceritakan bagaimana bayi itu bisa ada di rumahmu." Suaranya dingin, seperti tak menyisakan ruang untuk keraguan. Pak Damin menelan ludah. Tenggorokannya kering. Saya temukan bayi itu semalam, di bawah pohon besar, dekat toko-toko yang udah tutup." Dia nangis. "Pak, sendirian. Saya pikir dia ditelantarkan. Saya gak tega, jadi saya bawa pulang." Pria itu menyipitkan mata, lalu tertawa kecil, bukan tawa ramah, tapi meremehkan. "Lucu juga, ya. Seorang kakek tua miskin, malam-malam, lewat jalan sepi, dan kebetulan nemu bayi. Bayi yang kebetulan juga adalah anak konglomerat yang lagi hilang dicari seluruh kota." Pak Damin diam. Ia tahu apa yang pria itu pikirkan. Bahwa ia sedang dianggap pembohong. "Kamu yakin ini bukan hasil rencana? Mungkin kamu disuruh orang untuk menyembunyikan bayi itu? Atau malah kamu jual bayi itu tapi gagal?" "Saya bersumpah, Pak, demi Allah, saya gak tahu apa-apa." Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Tahu gak, banyak sindikat jual beli bayi yang menyamar kayak kamu. Pura-pura miskin, pura-pura penolong. Padahal cuma cari uang." Air mata Pak Damin menetes. "Saya gak pernah ngelakuin itu, Pak. Saya cuma pengen nolong." Polisi muda di dekat pintu angkat bicara. "Pak, kita udah periksa lokasi yang dia sebut. CCTV di toko seberang mengarah ke arah pohon itu." Pria besar itu mengangguk. "Bagus. Ambil semua rekamannya. Kita lihat siapa yang naruh bayi itu." Pak Damin mengangkat kepala. Setitik harapan mulai menyala di hatinya. "Iya, Pak. Rekaman itu pasti ada. Saya gak bohong." Namun sebelum harapan itu tumbuh terlalu besar, pria besar itu berdiri dan berkata, "Sebelum rekaman itu diperiksa, kamu tetap jadi tersangka. Kita gak bisa sembarang percaya orang cuma dari kata-katanya." Tak lama kemudian, dua petugas masuk. Mereka membawa Pak Damin keluar dari ruang interogasi. Langkahnya diseret. Pandangannya kosong. Dunia yang selama ini sudah berat, kini berubah jadi mimpi buruk yang lebih gelap dari malam sebelumnya. Sementara itu, di ruangan lain, seorang wanita muda berdiri sambil menangis di pelukan suaminya. "Aku gak peduli siapa yang pegang anakku sekarang. Aku cuma ingin dia kembali. Selamat." Suaminya mengangguk pelan. "Tenang, Maya. Kita akan cari tahu semuanya. Bahkan jika harus buka semua aib." Dan di ruangan itu juga, layar monitor menampilkan rekaman buram dari CCTV jalanan. Seseorang yang mengenakan topi dan hoodie hitam terekam menaruh sesuatu di bawah pohon besar. Beberapa detik setelah itu, sosok tua dengan karung di pundak masuk dari sisi kiri layar. Ia berhenti, menunduk, lalu memeluk bungkusan itu. "Pos!" seru polisi di ruangan itu. Seluruh ruangan terdiam. Hanya suara napas berat yang terdengar. Itu sosok Pak Damin. Dan ini baru permulaan dari teka-teki yang lebih besar. Ruangan itu senyap. Semua mata menatap layar monitor yang masih menampilkan cuplikan video dari CCTV pinggir jalan. Meski kualitasnya buram, siluet dua sosok berbeda tampak cukup jelas. Sosok pertama, berpakaian gelap dan bergerak cepat, terlihat meletakkan sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Ia menoleh kanan-kiri sebentar, lalu berjalan tergesa meninggalkan lokasi. Beberapa detik kemudian, sosok kedua masuk dalam bingkai kamera. Ia membungkuk, membuka bungkusan, lalu mengangkatnya ke pelukannya, membawa pergi dengan langkah lambat namun pasti. "Itu dia, itu Pak Damin," gumam polisi berpangkat tinggi di ujung meja. Nyonya Maya, ibu dari bayi yang hilang, berdiri kaku menatap layar. Matanya berkaca-kaca, lalu bergeser memandangi sosok Pak Damin yang masih terlihat dalam video itu, sedang membungkus bayi dengan jaketnya. "Dia bukan penculik," ucap Maya pelan, hampir tak terdengar. "Dia menyelamatkan anakku."
Polisi lain menoleh. Wajah mereka berubah. Ketegangan yang sejak tadi menggantung di ruangan seolah mengendur sedikit. Namun pria berbadan besar, penyidik utama yang menginterogasi Pak Damin tadi, tetap belum puas. Kita belum tahu siapa pria yang pertama. Kita butuh identitas jelasnya. Polisi muda di sudut ruangan mengetik cepat di laptop, mencari rekaman lainnya yang mungkin mengarah ke wajah pelaku. Saya sudah perbesar rekamannya, Pak. Kamera toko sebelah sempat menangkap wajahnya. Sebagian. Layar kembali berganti. Kali ini dari sudut lain. Seorang pria terekam lewat cepat. Sebagian wajahnya tertangkap. Polisi muda itu mengunci gambar, menstabilkan, lalu mencetak foto diam. Ia menyerahkan hasil cetakan ke perwira tinggi di ruangan. Saat foto itu berpindah tangan ke Nyonya Maya, matanya melebar, bibirnya gemetar. Arman, ini salah satu karyawan di perusahaan kita, ucapnya lirih. Tuan Arman, suaminya, langsung menyambar foto itu. Matanya menyipit tajam. Ini Rahmat, staf logistik. Dia udah beberapa minggu gak masuk tanpa kabar. Semua orang di ruangan mulai tersadar. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Namun, sementara itu, di sel tahanan kecil dan pengap, Pak Damin duduk bersandar ke tembok dingin. Tubuhnya lelah, kepalanya berat, namun pikirannya tetap pada bayi mungil itu. Apakah dia baik-baik saja? Apakah ia akan kembali ke keluarganya? Pintu sel terbuka tiba-tiba. Dua polisi masuk. Kakek, kamu dipanggil lagi. Pak Damin hanya bisa pasrah. Tangannya dibebaskan dari borgol. Ia digiring melewati lorong panjang yang sunyi, hingga sampai di ruang interogasi. Namun kali ini, suasananya berbeda. Yang menunggunya bukan lagi pria bertubuh besar dengan tatapan tajam, tapi Nyonya Maya sendiri. Di sampingnya, berdiri Tuan Arman dan dua polisi berpangkat tinggi. Dan di sudut ruangan, ada bayi mungil itu, digendong oleh seorang pengasuh. Ia tampak sehat, tenang, dan sesekali tersenyum kecil seperti mengenali kehangatan. Pak Damin terpaku. Itu, dia, ucapnya pelan. Nyonya Maya mendekat. Ia menatap Pak Damin dengan mata lembut. Terima kasih, karena telah menyelamatkan anak saya. Pak Damin terdiam. Air matanya mengalir pelan. Di hadapan banyak orang, ia hanya bisa menggigit bibir, menahan gejolak dalam dada yang tak mampu diucapkan. Kami ingin membalas kebaikanmu, Pak. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan kesempatan. Pak Damin menatap bingung. Belum sempat ia bertanya, Tuan Arman menambahkan, kami ingin mengajak Bapak tinggal bersama kami. Kami akan beri tempat layak, pekerjaan ringan, dan memastikan hari tua Bapak jauh dari kesulitan. Suara itu menggema di kepala Pak Damin. Tawaran yang terlalu besar untuk orang kecil sepertinya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, satu pertanyaan masih bergema di kepalanya. Siapa sebenarnya orang yang tega menelantarkan bayi itu? Dan mengapa ia harus memilih dirinya untuk menyembunyikan kebenaran? Pak Damin duduk di kursi ruang tamu yang luas, empuk, dan mengkilap. Tangannya mengelus kain halus sandaran sofa yang bahkan belum pernah ia bayangkan bisa disentuh dalam hidupnya. Di sekelilingnya, ruangan begitu terang, bersih, dan tenang. Bukan lagi dinding kayu yang bolong atau suara hujan menetes dari atap seng. Nyonya Maya dan Tuan Arman duduk di seberangnya. Wajah mereka ramah. Di samping Nyonya Maya, bayi mungil yang sempat ditemukan Pak Damin tampak tenang dalam pelukan pengasuhnya, mengenakan pakaian hangat berwarna pastel. Kami tidak sekadar ingin berterima kasih, Pak, ujar Nyonya Maya dengan suara lembut. Kami tahu Bapak sudah melewati banyak hal, dan ini adalah bentuk kecil dari rasa syukur kami. Tuan Arman menyambung. Kami ingin Bapak tinggal di sini. Tak perlu bekerja keras. Cukup jaga rumah dan jadi keluarga bagi anak kami. Kami juga sudah siapkan kamar khusus, dan segala keperluan Bapak akan kami penuhi. Pak Damin tercekat. Mulutnya setengah terbuka. Hatinya berkecamuk. Hidup dalam rumah mewah. Makan teratur. Tidak lagi tidur di tikar dingin atau menahan lapar.
Tapi di balik tawaran itu, ia tahu ada yang harus ia tinggalkan. Gubuk kecil tempat ia tinggal selama puluhan tahun. Tanah yang menjadi saksi bisu dari hidupnya yang pahit. Namun sebelum ia sempat menjawab, bel rumah berbunyi. Seorang petugas polisi datang membawa map coklat. "Permisi, kami ingin menyampaikan laporan akhir kasus ini," ucapnya sambil menyerahkan berkas pada Tuan Arman. Tuan Arman membukanya, dan di dalamnya, sebuah foto mencuat keluar. Foto seorang pria dengan wajah datar. Ramek. Dia mengaku. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV dan beberapa saksi yang melihatnya di sekitar lokasi, dia tak bisa lagi mengelak, ujar petugas itu. Motifnya? Balas dendam. Karena merasa tidak dihargai di perusahaan. Dia ingin membuat Ibu Maya dan Bapak Arman menderita. Nyonya Maya menutup mulutnya. Matanya membasah. Dia hampir membunuh anakku hanya karena dendam kecil. Sayangnya, iya. Pak Damin duduk diam, menyerap semua yang ia dengar. Dendam seseorang telah membawa bayi itu pada bahaya, dan secara tak sengaja, juga membawa dirinya pada perubahan besar yang tak pernah ia rencanakan. Malam itu, Pak Damin merenung di balkon rumah baru yang menghadap taman. Angin malam menyentuh pipinya dengan lembut. Di bawah sinar lampu halaman, ia melihat Santi, anak kecil tetangganya dulu yang selalu membantunya membawakan barang rongsokan, sedang bermain dengan bayi mungil yang dulu ia selamatkan. Ya, mereka telah memintanya membawa Santi juga. Katanya, biar Pak Damin tidak kesepian. Santi sekarang punya tempat tidur empuk. Tidak lagi harus bangun pagi untuk mencari uang bersama Pak Damin. Ia tertawa riang. Suaranya menggema di halaman rumah mewah itu. Tapi malam itu, Pak Damin tak bisa tidur. Bukan karena ia tak bahagia, tapi karena satu pikiran terus menghantui. Apakah semua ini nyata? Apakah benar? Kebaikan kecil di malam gelap bisa mengubah hidup seseorang sepenuhnya? Langkah kaki terdengar mendekat. Nyonya Maya berdiri di dekatnya, membawa secangkir teh hangat. "Pak Damin, kalau boleh jujur, kami tak bisa tidur sejak hari itu. Tapi saat tahu anak kami ditemukan oleh orang sebaik Bapak, rasanya seperti Allah yang kirimkan malaikatnya dengan cara tak terduga." Pak Damin menoleh. Wajahnya basah oleh embun dan air mata. Ia tak mampu berkata apapun. Malam itu, hanya ada diam dan rasa syukur yang begitu dalam. Namun, saat ia menatap langit malam, jauh di dalam pikirannya, ia tahu sesuatu belum selesai. Dan di luar sana, seseorang sedang menyusun rencana baru. Rencana yang akan kembali mengguncang hidup tenang yang baru saja ia rasakan. 3 minggu berlalu sejak kejadian itu. Rumah besar tempat tinggal baru Pak Damin kini terasa seperti rumah sendiri. Ia mulai terbiasa dengan keheningan pagi, suara alat kebun otomatis, dan menu sarapan yang selalu terhidang di meja makan panjang dengan taplak putih bersih. Setiap hari ia menyiapkan air hangat untuk Nyonya Maya dan kadang bercengkerama dengan Santi dan si bayi mungil yang makin sehat dan ceria. Tapi entah kenapa, ada perasaan ganjil yang terus menghantui. Setiap malam, saat Pak Damin duduk sendiri di taman belakang atau di depan jendela kamarnya yang besar, ia merasa ada mata yang memperhatikannya. Pandangan tajam, seolah ada yang bersembunyi di balik bayang-bayang, mengintip dari kejauhan. Suara langkah yang samar, bayangan cepat yang menghilang saat ia menoleh. Awalnya ia pikir itu hanya bayangannya sendiri. Mungkin trauma, mungkin kelelahan. Namun malam itu, semuanya berubah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Damin bangun karena mendengar suara ketukan lembut. Bukan di pintu kamar, melainkan dari jendela belakang yang menghadap taman. Ia bangkit perlahan, membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Namun di kaca, ada bekas telapak tangan kecil, seperti tangan anak-anak, tapi sangat kotor. Seolah baru menyentuh lumpur. Pak Damin menelan ludah. Ia membuka jendela, menyorot taman dengan senter kecil. Hanya semak-semak, pohon kecil, dan kursi ayunan bayi yang biasa dipakai sore hari. Semua tampak normal, sampai ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh. Di atas kursi ayunan, ada sebuah boneka beruang lusuh, bukan milik bayi itu.
Ia tak pernah melihat boneka itu sebelumnya. Bulunya kotor, satu matanya copot, dan yang lebih aneh, ada secari kertas diselipkan di leher boneka itu. Dengan tangan gemetar, Pak Damin meraihnya, membuka lipatan kertas itu. Di dalamnya, tulisan tangan yang kasar dan tidak rapi. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Ini belum selesai. Pak Damin menggigit bibir. Kakinya melemas. Ia duduk di lantai. Napasnya tercekat. Siapa yang menulis ini? Apa maksudnya? Kenapa ada yang mengatakan seolah dirinya menyimpan rahasia? Padahal ia hanya menyelamatkan bayi? Esok paginya, ia menyerahkan kertas itu ke Tuan Arman. Polisi segera dipanggil. Kamera tambahan dipasang di sekitar rumah. Tapi hasil rekaman semalam tidak menunjukkan apapun. Boneka itu pun tidak ada jejak sidik jari. Seolah-olah, semuanya hanya bayangan. Namun Pak Damin yakin, seseorang benar-benar datang malam itu. Dan saat siang menjelang, satu kabar menggegerkan keluarga besar Arman. Rahmat, pria yang telah mengakui penculikan bayi, melarikan diri dari tahanan saat hendak dipindahkan ke lokasi baru. Ia menghilang tanpa jejak. Kita gak bisa anggap ini kebetulan, Pak. Ucap petugas polisi yang kembali datang ke rumah keluarga Arman. Mungkin dia kembali untuk membalas. Mungkin, bukan bapak yang dituju, tapi bayi itu. Nyonya Maya memeluk bayinya lebih erat dari biasanya. Wajahnya pucat. Pak Damin hanya menatap kosong keluar jendela. Matanya tak berkedip. Tangannya mengepal. Dia bukan cuma dendam. Dia membawa sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum sempat dia sampaikan waktu itu. Bisiknya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Di kejauhan, seseorang berdiri di balik pepohonan rindang. Matanya menatap rumah besar itu tanpa berkedip. Tangan kanannya memegang potongan foto usang. Foto seorang wanita muda dan seorang bayi. Wajahnya gelap. Tapi dari napasnya yang berat dan tatapan matanya, jelas satu hal. Ia belum selesai dengan cerita ini. Dan jika ada yang berani menghalanginya, darah mungkin harus dibayar dengan darah. Mobil Fahri melaju pelan di jalanan ibu kota yang mulai lengang. Di balik kemudi, ia tak terburu-buru. Radio mobil menyala dengan volume kecil, menyiarkan lantunan ayat suci yang mengalun lembut, membungkus sisa emosi malam itu dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Lampu merah menahannya di sebuah persimpangan. Di seberang jalan, ia melihat sekelompok remaja mengenakan seragam ojek online duduk di trotoar, tertawa sambil berbagi makanan. Ia tersenyum kecil. Pemandangan sederhana itu justru terasa lebih mewah dari pesta bukber mewah yang tadi ia hadiri. Setidaknya, tak ada yang merendahkan siapapun di sana. Fahri menatap bayangannya sendiri di kaca spion. Wajahnya tenang, matanya dalam. Ia seolah melihat dirinya yang dulu, saat pertama kali merantau ke Jakarta dengan satu tas ransel dan setumpuk harapan yang hampir tak punya tempat tinggal. Ia ingat betul hari-hari saat harus menjual koran di lampu merah. Ia juga ingat malam-malam saat tidur di emperan toko, berselimut kardus. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Tapi dari sanalah semuanya bermula. Setiap ejekan yang dulu ia terima, setiap hinaan, setiap tatapan sinis dari orang-orang yang kini duduk di restoran mewah tadi, adalah bahan bakar diam-diam yang ia kumpulkan untuk terus melangkah. Lampu hijau menyala. Mobil melaju lagi. Fahri membelokkan arah, bukan menuju apartemennya di pusat kota, tapi ke sebuah gang kecil di pinggiran Jakarta. Di sana, ada rumah sederhana berdinding tembok kusam, tempat ibunya tinggal. Wanita yang selalu mendoakan dalam diam. Yang selalu berkata, "Nak, yang penting kamu jangan jadi orang yang menyakiti orang lain." Ia memarkir mobil di depan pagar besi kecil yang sudah berkarat. Lalu turun. Aroma tanah basah dan bunga melati dari pot kecil menyambutnya. Ibu sudah berdiri di depan pintu. "Kamu pulang, Nak?" Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat semua emosi Fahri runtuh. Ia menghampiri ibunya, lalu mencium tangannya. "Iya, Bu. Aku kangen rumah." Mereka duduk di bangku kayu tua di ruang tamu. Ibu menuangkan teh hangat. Wajahnya tampak bahagia,
meski sederhana. Gimana bukbernya? Tanya sang ibu sambil menyuguhkan pisang goreng yang masih hangat. Fahri menghela napas, lalu tersenyum. Rame, Bu. Tapi, isinya bukan cuma makanan. Banyak rasa yang keluar malam ini. Ibu mengangguk bijak. Kamu diam. Tapi Allah yang jawabkan. Fahri menunduk, menatap teh yang beruap tenang. Kalimat ibunya seperti mantra. Kalimat yang telah ia pegang sejak dulu. Dan malam ini, kalimat itu benar-benar menjadi nyata. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering. Satu notifikasi masuk dari grup alumni. Fahri, gue baru sadar betapa kecilnya diri gue selama ini. Terima kasih udah bukain mata gue. Malam ini, bukan lo yang berubah, tapi kami yang harusnya berubah. Pesan dari Rian. Fahri tidak membalas. Ia hanya membaca, lalu meletakkan ponsel itu ke meja. Ia memilih menghabiskan malam dengan ibunya. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang membalas hinaan, tapi tentang tahu kemana harus kembali setelah semuanya berlalu. Dan malam itu, di rumah kecil itu, Fahri kembali menjadi anak biasa. Bukan pemilik restoran. Bukan pria yang sukses diam-diam. Tapi seorang anak yang dibesarkan oleh ketulusan. Untuk akhirnya menjadi manusia yang tak butuh tepuk tangan, cukup dihormati karena sikap. Pintu depan digedor semakin keras. Duk, duk, duk. Tuan Arman menatap ke arah pintu dengan raut tegang. Ia menggenggam foto wanita muda yang ditemukan dalam boneka lusuh tadi. Matanya tak lepas dari bekas luka di pelipis wanita dalam gambar itu. Arman, bisik Nyonya Maya. Jangan buka pintunya. Mungkin itu dia, mungkin dia sudah di sini. Pak Damin berdiri di depan tangga. Tubuhnya kaku. Bayangan masa lalu, suara tangis bayi, dan tatapan mata gelap dari balik tirai malam tadi masih terus berputar di kepalanya. Ia menelan ludah. Dalam hatinya, ada sesuatu yang memberontak. Bukan karena takut, tapi karena firasat bahwa malam ini akan menjadi penentu. Tuan Arman memberi isyarat pada penjaga untuk membuka pintu perlahan. Dua petugas keamanan sudah bersiap di kanan dan kiri. Kunci pintu diputar pelan. Pintu terbuka. Dan yang berdiri di depan bukan Rahmat, bukan polisi, bukan orang tak dikenal berpakaian lusuh. Melainkan seorang wanita paruh baya dengan payung lipat dan ransel kecil di punggungnya. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup sebagian oleh kerudung besar, namun sorot matanya tajam, seperti menembus setiap wajah yang menatapnya. Maaf, saya tidak berniat mengganggu, tapi saya harus bertemu dengan yang bernama Damin. Semua orang menoleh ke arah Pak Damin. Tubuh tua itu bergeming, namun matanya langsung membulat. Seolah mengenali suara itu, jauh dari masa lalu. Langkah wanita itu masuk perlahan. Ia menatap ke arah bayi yang sedang digendong pengasuh di ruang tengah. Wajahnya berubah. Matanya basah. Itu dia, bisiknya. Itu cucuku. Nyonya Maya berdiri. Apa maksud ibu? Bayi ini, anak saya. Dia hilang beberapa minggu lalu. Wanita itu menoleh. Anak itu bukan hanya milik kalian. Dia juga anak dari darah kami. Suasana ruangan berubah tegang. Tuan Arman berusaha tetap tenang. Tolong jelaskan. Siapa Anda sebenarnya? Wanita itu membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dengan kulit sampul dari kain batik tua. Di dalamnya, lusinan foto-foto lawas, catatan harian, potongan artikel, bahkan lembar-lembar akta kelahiran. Semuanya mencatat tentang seorang wanita muda bernama Ratna, adik tiri dari ibu kandung Nyonya Maya. Pak Damin memandangi catatan itu. Lalu perlahan wajahnya berubah pucat. Aku kenal Ratna, gumamnya pelan. Nyonya Maya terkejut. Ratna? Tapi dia sudah lama hilang. Keluarga bilang dia kabur ke luar negeri. Wanita itu menggeleng. Dia tidak kabur. Dia disingkirkan. Dan anak yang dikandungnya, anak itu, adalah darah yang mereka anggap aib. Napas Nyonya Maya tercekat. Tuan Arman menatap istrinya. Lalu wanita misterius itu. Jadi,
Bayi ini adalah anak dari Ratna dan cucu dari saya. Tangis kecil bayi itu tiba-tiba pecah, seolah menyambut kenyataan yang baru saja diungkapkan. Wanita itu melangkah mendekat, namun dua pengawal menghadangnya. Pak Damin akhirnya bicara. Saya pernah kenal Ratna. Dulu, saat saya masih jadi tukang bersih-bersih di rumah keluarga besar Surya, dia satu-satunya yang sering ajak saya bicara. Waktu itu dia hamil, tapi tak pernah jelas siapa ayahnya. Lalu suatu malam, dia menghilang, begitu saja. Wanita itu menangis. Dia disembunyikan, karena dia membawa nama besar yang dianggap memalukan. Tapi dia tetap melahirkan. Dan anak itu sempat dititipkan pada Rahmat, pria kepercayaannya. Tapi Rahmat hianat. Dia takut rahasia itu terbongkar. Dia takut nama keluarga besar Surya hancur. Semua kepala di ruangan terdiam. Bayi itu bukan hanya sekadar anak hilang, tapi anak yang membawa dua garis keturunan berdarah, dari konglomerat yang disegani dan dari sisi yang dikubur oleh aib masa lalu. Tuan Arman perlahan menunduk. Jadi, Rahmat ingin menghilangkan bayi ini, bukan untuk menculik, tapi untuk menghapus jejak masa lalu. Wanita itu mengangguk sambil mengusap air matanya. Dan saya hanya ingin melindungi cucu saya dari mereka yang menganggapnya noda. Namun sebelum satu pun kata berikutnya bisa terucap, telepon rumah berdering keras. Pengasuh bayi yang menjawabnya langsung pucat. Ia memanggil Pak Damin dan menyerahkan gagang telepon dengan tangan gemetar. Pak Damin menempelkan ke telinga. Sebuah suara berat, pelan, namun menusuk. Kamu pikir kamu selamatkan dia? Kamu pikir cerita ini berakhir di rumah itu? Kau salah, Damin. Kali ini, bukan bayi yang aku cari, tapi kau. Telepon terputus. Pak Damin menatap semua yang ada di ruangan. Nafasnya pendek, tangannya gemetar. Rahmat belum pergi. Dan ia sudah menetapkan target barunya. Setelah telepon itu ditutup, seluruh rumah berubah hening. Tak satu pun berani berkata apa-apa. Hanya suara detak jam dan tangis pelan bayi yang menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan sesuatu sedang mendekat. Pak Damin duduk perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Meski sudah tua dan pernah menghadapi banyak cobaan hidup, suara di telepon barusan bukan ancaman biasa. Itu suara seseorang yang benar-benar ingin menyakiti. Dan yang lebih mengerikan lagi, bukan bayi itu lagi yang menjadi target, tapi dirinya. Kenapa kamu, Dam? Tanya Tuan Arman lirih. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kami? Pak Damin menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara yang hampir berbisik, ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, saat ia masih muda, ia bekerja sebagai penjaga malam di rumah keluarga besar Surya, keluarga Nyonya Maya. Ia membersihkan halaman, menyiram taman, membetulkan genteng, dan kadang menjaga keamanan di malam hari. Suatu malam, ia mendengar pertengkaran besar antara seorang pria muda berpakaian jas mahal dan gadis bernama Ratna, adik tiri dari nyonya rumah. Ia tidak bisa mendengar seluruh percakapan, tapi ia tahu, dari raut wajah Ratna keesokan harinya, ada yang rusak dalam dirinya. Beberapa minggu setelah itu, Ratna hamil. Tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Tidak ada yang berani bertanya. Tapi yang Pak Damin tahu, pria muda yang bertengkar malam itu bukan orang biasa. Ia adalah pewaris keluarga besar pesaing bisnis keluarga Surya. Keturunan yang, jika diketahui publik, akan membuat kehormatan dua dinasti besar hancur berantakan. Nama pria itu adalah Rendra Malik, ucap Pak Damin pelan. Putra dari rival bisnis utama keluarga Arman. Mereka dulu seperti singa dan harimau, tidak pernah berdamai. Nyonya Maya tersentak. Tapi, dia meninggal 3 tahun lalu. Bunuh diri. Tidak, dia menghilang, Bu. Saya tahu karena saya melihat dia lari malam itu dengan tangan berdarah. Dan saya menyembunyikan pisau yang ia buang di taman belakang. Pisau itu ada bekas darah Ratna. Semua terdiam. Saya tak pernah bilang ke siapapun, karena saya takut.
Tapi saya juga kasihan sama Ratna. Saya coba bantu diam-diam. Termasuk saat Rahmat diam-diam menemui saya dan bilang kalau ia diminta lindungi Ratna dan bayinya. Saya kira dia orang baik. Ternyata dia punya niat lain. Jadi, gumam Tuan Arman, Rahmat mungkin tahu semua ini, dan berpikir bahwa kamu, Damin, adalah satu-satunya saksi mata dari segalanya. Pak Damin mengangguk. Saya pikir kalau saya diam, semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, masa lalu itu belum benar-benar mati. Sore itu, rumah dijaga ketat. 2 mobil polisi parkir di halaman. Petugas patroli berkeliling. Namun semuanya terasa tak cukup. Karena musuh yang mereka hadapi bukan orang biasa. Rahmat adalah orang dalam. Dia tahu setiap celah, setiap kebiasaan keluarga. Dan kini, ia ingin menghabisi satu-satunya saksi mata dari tragedi yang coba dikubur dalam-dalam, Pak Damin. Di kamar lantai 2, Santi duduk sambil memeluk boneka barunya. Wajahnya murung. Ia tak mengerti kenapa rumah baru yang dulu ceria kini jadi penuh orang berseragam dan wajah-wajah cemas. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Santi menoleh ke jendela. Ada seseorang berdiri di atap bangunan luar. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya tegap. Dia mengangkat sesuatu dan melemparkannya ke jendela kamar. Braak! Kaca pecah. Santi menjerit. Alarm rumah berbunyi. Pak Damin yang sedang duduk di ruang bawah langsung berlari menaiki tangga. Polisi menyebar ke segala arah. Tapi sosok itu sudah menghilang ke pekarangan belakang. Di lantai kamar, benda yang dilempar tadi adalah jam dinding rusak. Di baliknya, tertempel kertas. Kau pikir bisa sembunyi di balik tembok megah? Aku datang bukan untuk bicara. Aku datang untuk menyelesaikan cerita. Tuan Arman menggenggam kertas itu erat. Wajahnya pucat. Dia main di dalam wilayah kita sekarang. Pak Damin berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Kalau dia cari aku, maka aku akan menunggunya. Tapi tidak di sini. Karena kalau aku tetap di sini, kalian semua dalam bahaya. Tidak, Pak Damin. Kami tidak akan biarkan kau hadapi ini sendiri, kata Nyonya Maya. Air matanya jatuh. Namun Damin menggeleng. Ini cerita yang aku mulai. Maka biar aku yang selesaikan. Malam itu, Pak Damin pergi diam-diam. Ia hanya membawa tas kecil, lampu senter, dan satu hal yang selama ini ia simpan. Pisau berkarat yang dulu pernah ia temukan di taman belakang rumah keluarga Surya. Ia menuju tempat di mana semuanya bermula. Sebuah rumah tua kosong, di pinggir kota, yang kini tinggal reruntuhan. Tempat Ratna terakhir terlihat hidup. Dan mungkin, tempat terakhir di mana semua jawaban berada. Langit malam itu tampak lebih pekat dari biasanya. Tak ada bintang. Hanya awan kelabu yang menggantung berat. Angin meniup dedaunan kering di sepanjang jalan setapak yang menuju sebuah rumah tua berlantai 2. Bangunannya nyaris rubuh, dindingnya retak, dan sebagian atapnya runtuh. Tak ada penerangan. Tak ada suara. Hanya kesunyian. Di depan pagar besinya yang karatan, berdiri seorang lelaki tua dengan senter kecil dan langkah yang penuh tekad. Pak Damin menatap rumah itu lama. Lalu membuka pintu gerbang yang berderit nyaring. Tempat ini dulunya adalah rumah perlindungan rahasia Ratna, yang konon disiapkan oleh seseorang untuk menyembunyikan kehamilannya. Tapi tak banyak yang tahu, hanya Rahmat, Ratna, dan dirinya. Pak Damin masuk ke dalam rumah yang gelap itu. Suara alas kakinya berderit di atas papan-papan kayu lapuk. Ia menyorot ruangan satu persatu. Lantai berdebu. Perabotan tertutup kain putih usang. Sebagian jendela pecah. Bau tanah dan jamur menyengat di udara. Dan di ruang tengah, di mana dulu ada perapian rusak, ia menemukan sesuatu. Lilin yang masih menyala. Dan di sebelahnya, seseorang duduk membelakangi, mengenakan jas tua gelap, rambut acak-acakan, tubuh tegak, dan sangat diam. Pak Damin berhenti. Tangannya meraba gagang pisau tua yang diselipkan di dalam tasnya. Rahmat. Sosok itu tidak menoleh. Tapi ia bicara, dengan suara berat yang sama seperti di telepon malam itu.
Lama sekali. Akhirnya kamu datang juga, Dam. Aku gak datang buat cari masalah, kata Pak Damin. Aku datang karena kamu nyari aku. Rahmat berdiri perlahan. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya cekung. Bajunya robek di beberapa bagian. Tapi tatapan matanya masih sama, dingin dan menyimpan dendam. Kau ingat malam itu, Dam? Saat kau sembunyi di balik tembok taman. Saat Ratna berdarah-darah minta tolong. Pak Damin mengatuk bibirnya erat. Kau bisa menyelamatkannya. Tapi kau memilih diam. Kau biarkan dia dibuang. Kau biarkan dia menghilang. Dan kau hanya jadi saksi bisu. Aku takut. Gumam Damin. Aku cuma tukang kebun. Dan aku cuma pelayan. Tapi aku bertindak. Rahmat menunjuk dada sendiri. Aku yang lindungi Ratna. Aku yang bawa dia kabur. Aku yang rawat dia saat dia melahirkan anak itu. Tapi kamu juga yang ninggalin bayinya di pinggir jalan. Bentak Pak Damin. Rahmat tertawa kecil. Getir. Karena mereka mengejarku. Aku tahu waktuku habis. Tapi aku tidak mau anak itu diambil oleh mereka. Anak itu bukan milik keluarga Surya. Dia milik Ratna. Milik darah yang mereka anggap najis. Kamu bisa lapor polisi, Rahmat. Kamu bisa minta bantuan. Rahmat menggeleng. Tidak. Tidak ada yang percaya pada orang kecil seperti kita. Dam. Kita ini cuma bayangan buat mereka. Sekali sudah tak dibutuhkan, dibuang. Ia berjalan mendekat. Tangannya mencengkeram pisau kecil yang entah dari mana munculnya. Tapi kali ini, aku yang akan tutup cerita ini. Dan kamu akan ikut Ratna. Pak Damin mundur selangkah. Pisau tua di tangannya tergenggam erat. Tangannya gemetar. Tapi matanya tak berkedip. Kalau kamu yakin ini caranya, ayo. Tapi ingat satu hal, Rahmat. Ratna gak akan bangga sama kamu. Dia gak akan bahagia kalau tahu kamu berubah jadi pembunuh. Rahmat terdiam. Untuk pertama kalinya, wajah keras itu melemah. Dia bilang, dia ingin anaknya tumbuh dengan cinta. Tapi aku gagal. Aku gagal, Dam. Air mata mengalir di pipi kotor itu. Pisau di tangannya jatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar. Pak Damin maju perlahan. Ia memegang bahu Rahmat dengan hati-hati. Masih ada waktu untuk menebus semuanya. Selama kita masih bisa memilih. Tapi suara klakson mobil memotong momen itu. Lampu-lampu menyinari kaca jendela yang kotor. Mobil polisi berhenti di depan rumah. Petugas-petugas keluar cepat dengan senjata lengkap. Dalam hitungan detik, pintu rumah didobrak. Turunkan senjatamu. Angkat tangan. Rahmat mengangkat tangannya perlahan. Wajahnya pasrah. Pak Damin menunduk. Di tengah rumah yang telah lama ditinggalkan, dua orang tua akhirnya menyelesaikan perhitungan masa lalu. Dan anak yang dulu tergeletak sendirian di pinggir jalan, kini tidur tenang dalam pelukan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Namun, apakah semuanya benar-benar berakhir? Ataukah masih ada potongan rahasia lain yang belum terbuka? Beberapa hari berlalu sejak Rahmat ditangkap. Berita tentang pengungkapan kasus penculikan bayi dan rahasia kelam keluarga besar Surya tersebar di media. Namun semua pemberitaan disaring oleh kuasa keluarga Arman. Hanya sebagian kecil dari kebenaran yang muncul ke permukaan. Yang lainnya, dikubur rapat demi menjaga nama baik. Di rumah besar itu, suasana perlahan kembali tenang. Santi kembali bermain di taman. Bayi mungil itu, kini diberi nama Akila Ratnadia, tumbuh sehat dalam dekapan hangat Nyonya Maya. Namun masih ada satu hal yang belum terungkap. Pak Damin berdiri di taman belakang, memandang matahari sore yang turun perlahan di balik pepohonan. Hatinya tentram, tapi juga masih menyimpan sesuatu. Sebuah kebenaran yang belum ia ucapkan pada siapapun. Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Pak Damin. Suara lembut Nyonya Maya memanggil. Boleh saya bicara sebentar? Ia mengangguk dan menoleh. Lalu duduk di bangku taman. Nyonya Maya ikut duduk di sebelahnya, mendekap bayi Akila yang sedang tertidur. Saya menemukan sesuatu.
ucapnya pelan. Dari catatan yang disimpan Rahmat, ada lembaran usang, foto, dan satu surat yang ditujukan pada ibu kandung saya. Pak Damin menarik napas. Apa isinya? Nyonya Maya membuka kertas kecil yang dilipat 4. Tulisan tangan yang rapi, meski mulai pudar, tampak jelas. Jika kelak anakku lahir dan tak bisa hidup bersamaku, biarlah ia tumbuh dalam cahaya. Jangan biarkan ia mewarisi dendam, tapi biarkan ia mengenangku sebagai ibu yang pernah mencintainya, dalam diam. Air mata menetes dari pelupuk Nyonya Maya. Ratna menulis ini, Pak, dan saya sadar. Selama ini saya membenci bayangan Ratna karena cerita-cerita buruk dari keluarga. Tapi, dia bukan aib. Dia adalah ibu sejati. Pak Damin mengangguk. Dia bukan wanita hina, Bu. Dia wanita kuat, tapi hidup dalam dunia yang tak adil. Nyonya Maya menggenggam tangan bayi Akila lebih erat. Saya ingin Akila tahu semua ini, kelak saat dia besar. Tapi bukan sebagai luka. Sebagai pelajaran, bahwa kebaikan terkadang datang dari tempat yang tak disangka. Pak Damin tersenyum, namun senyuman itu membawa duka. Kalau begitu, saya mohon izin untuk pergi, Bu. Nyonya Maya terkejut. Pergi? Kemana? Saya sudah terlalu lama hidup dalam cerita ini. Saya ingin habiskan sisa usia saya di tempat yang tenang, di desa, tempat istri saya dulu dimakamkan. Tapi, bapak keluarga kami sekarang. Pak Damin tersenyum, lembut. Saya sudah melihat Akila aman. Santi juga tumbuh bahagia. Tuan Arman sudah seperti anak sendiri. Hati saya sudah tenang. Beberapa hari kemudian, pagi yang cerah menyambut keberangkatan Pak Damin. Semua orang mengantar di halaman. Santi memeluknya erat sambil menangis. Dan bayi Akila tertawa kecil saat digendong terakhir kalinya oleh kakek penyelamatnya itu. Pak Damin berjalan perlahan menuju mobil jemputan. Tapi sebelum masuk, ia membuka tas kecilnya, lalu menyerahkan sesuatu ke Nyonya Maya. Sebuah kotak kayu mungil, berisi pisau tua berkarat. Simpan ini, sebagai pengingat bahwa masa lalu pernah nyaris membunuh. Tapi kasih sayang selalu lebih kuat dari dendam. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa kecil, Pak Damin duduk di depan rumah panggung yang sederhana. Ia menanam bunga di halaman kecil, menyiram tanaman, memberi makan ayam. Ia tersenyum. Tak ada kamera, tak ada penjaga. Hanya angin sejuk dan suara alam. Dan di ruang tengah, di atas meja kecil, ada foto bingkai berisi gambar dirinya sedang menggendong bayi Akila, dengan tulisan kecil di bawahnya. Kebaikan kecil, menyelamatkan generasi. Cerita ini bukan tentang pahlawan. Bukan tentang keluarga kaya. Bukan pula tentang dendam. Tapi tentang seseorang, yang tanpa pamrih, memeluk bayi kecil di malam gelap, dan membawanya pulang, tanpa tahu bahwa tindakannya itu akan mengubah segalanya. Hikmah penutup cerita. Dalam dunia yang kian dingin oleh ego dan dendam, kisah Pak Damin menjadi lentera kecil yang menyala dalam gelap. Kisah tentang seorang kakek miskin yang menemukan bayi di pinggir jalan, bukan hanya menjadi cerita dramatis atau kejadian yang menggugah, melainkan perwujudan nyata dari satu nilai utama, keikhlasan dalam memberi tanpa mengharap balasan. Pak Damin tidak mengenal bayi itu. Dia tidak tahu bahwa bayi mungil yang menangis dalam dinginnya malam gerimis adalah anak dari keluarga konglomerat, yang sedang dicari seisi kota. Dia juga tak pernah menduga bahwa dalam pelukannya, ia tidak sekadar menghangatkan tubuh kecil yang menggigil, tapi juga menggenggam masa depan yang menghubungkan dua garis nasab besar yang nyaris diputuskan oleh kekuasaan dan aib. Pak Damin tidak menunggu upah. Ia tidak pernah menuntut ganti rugi. Yang ia tahu, tangisan bayi itu nyata, dinginnya tubuh itu menusuk nurani. Dan tanpa berpikir panjang, ia mengorbankan kenyamanan dirinya demi seseorang yang bahkan belum bisa menyebut namanya. Disitulah letak keajaiban kisah ini. Terkadang, kebaikan datang dari orang yang tidak kita kenal. Bahkan dari mereka yang tak punya apa-apa. Justru karena mereka tidak memiliki apa-apa, mereka memberi dengan sepenuhnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran.
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Ayat ini menegaskan bahwa tak ada satupun perbuatan baik, sekecil apapun, yang luput dari perhatian Allah. Bahkan langkah seorang kakek tua di tengah malam yang memeluk bayi asing dengan penuh kasih, dapat mengguncang masa depan dan mengubah jalan hidup banyak orang. Kita sering mengira bahwa untuk menjadi berarti, kita harus memiliki nama besar, harta melimpah, atau kekuasaan. Tapi kisah ini mengajarkan bahwa keikhlasan adalah kekuatan yang paling dalam. Bahkan ketika dunia tidak melihat, Allah mencatat. Bayi itu tumbuh. Kebenaran akhirnya muncul. Dendam pun tak bisa selamanya menyembunyikan cahaya. Rahmat yang terperosok dalam masa lalu akhirnya berhadapan dengan kenyataan. Dan meski terlambat, masih bisa memohon ampun pada jalan yang dulu ia abaikan. Pak Damin mungkin hanya seorang kakek tua yang hidup sederhana. Tapi di hati bayi itu, di mata keluarga besar yang ia selamatkan, dan di sejarah tak terlihat yang telah ia selamatkan dari kehancuran, namanya akan terus dikenang sebagai cahaya di malam gelap. Kita semua, dalam hidup ini, adalah pelintas. Kadang, dalam kelelahan kita pulang dari kehidupan, kita akan menemukan tangisan dalam bentuk siapapun, tetangga yang terpuruk, anak-anak yatim di pinggir jalan, orang tua di panti jompo yang dilupakan anak-anaknya, atau bahkan suara hati kecil kita sendiri yang telah lama kita diamkan. Pertanyaannya bukan siapa yang menangis, tapi apa yang kita lakukan saat mendengarnya. Akankah kita mengabaikan? Atau seperti Pak Damin, kita akan berhenti, menoleh, dan dengan tangan gemetar, merengkuh yang lemah dan menjaganya? Di sanalah letak kemanusiaan. Dan jika ada satu pelajaran besar yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini, maka itu adalah, jangan pernah meremehkan satu tindakan kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus. Karena bisa jadi, itulah satu-satunya alasan kenapa Allah menunda bencana, menurunkan berkah, atau membuka pintu kebaikan dalam hidup seseorang. Pernyataan penutup. Cerita ini adalah cerita fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, dengan tujuan untuk menginspirasi, menyentuh hati, dan membuka mata bahwa di balik setiap tindakan baik, ada harapan yang tumbuh, ada kehidupan yang berubah, dan ada pelajaran yang bisa dipetik oleh siapa saja. Nama, tempat, serta kejadian dalam cerita ini disusun untuk menyampaikan nilai moral, bukan berdasarkan kejadian nyata. Namun, hikmah dan makna dalam setiap babnya bisa dijadikan cermin untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih mudah menolong tanpa banyak alasan, dan lebih percaya bahwa Allah melihat setiap hal, bahkan saat dunia menutup mata. Ucapan terima kasih ajakan untuk penonton. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, menginspirasi hidupmu, atau membuatmu berpikir kembali tentang arti kebaikan, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Bantu juga bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Karena siapa tahu, mereka sedang berada dalam malam tergelapnya dan membutuhkan satu cahaya, seperti bayi dalam cerita ini, yang hanya butuh satu pelukan, untuk diselamatkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah-langkah kecil kita, dan menjadikannya jembatan menuju kebaikan yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.